Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jason Channel. Nah teman-teman, kali ini saya ingin sekali membuat video karena kebetulan saya lagi work from home ya. Jadi saya menemukan file lama yang belum teredit, yaitu di satu lokasi. Dan lokasi ini saya insya Allah bisa meyakini kalian kalau kalian bisa lolos terbang di sini. Maksudnya dalam artian lolos itu bukan lolos penjagaan ya, karena ini bukan tempat private, ini tempat wisata umum. Kalau kalian bisa lolos terbang di sini, ya saya bisa yakinkan kalian lulus uji sertifikasi praktek drone ya. Kalau teori sih kurang tahu juga, mungkin kalian harus belajar lagi kok masalah teori. Tapi kalau masalah ujian prakteknya saya yakin insya Allah 80%, 90% kalian lulus. Yaitu di mana? Yaitu di Sungai Maron, Pacitan. Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang belum tahu, sebagian juga sudah ada yang tahu. Jadi saya akan menampilkan file lama saya, nanti saya akan videokan. Di situ saya hampir crash drone saya. Nah, jadi seperti apa keadaan di sana? Yuk yang belum subscribe channel saya, jangan lupa di-subscribe dulu. Dan langsung aja kita langsung menuju ke bab teorinya. Saya akan menjelaskan kenapa kok tempat ini berbahaya ya. Kok tempat ini high level menerbangkan drone. Jadi pertama yuk kita lihat dulu. Oke, sekarang kita udah ada di lokasi Sungai Maron. Tapi sebelum kita explore Sungai Maron, kita makan siang dulu di sini. Kita lagi akan prepare untuk makan siang. Bagi yang muslim langsung sholat, karena katanya sih Sungai Maron ini jaraknya 5 kilo, jadi butuh waktu berapa lama ya, saya masuk aja dulu ya. Oke. Di Sungai Maron berapa durasinya, berapa lama Mas? Kita kalau PP ya langsung PP kita 45 menit. PP itu 45 menit. 45 menit sampai 1 jam. Tapi kalau nanti di Pantai Ngiroboyo kita berhenti dulu terus turun dari kapal ya bisa lebih dari 1 jam. Terus turunnya tuh ngapain di sana? Di pantai. Pantai. Oh itu ada pantai ya? Oh muara, gak ada buayanya ya? Nggak ada. Buaya muara ya? Buaya darat ada Mas. Oh banyak. Nih, yang depan. Oh, bukan, udah buntung dah. Ini lokasinya seperti ini ternyata. Ini dermaganya. Jadi saya takutin tuh ada semacam pohon yang menjuntai ke tengah gitu. Jadi drone nggak sulit banget nerbangin drone itu. Tapi kalau nggak ada pohon yang menjuntai, lurusan begini aman. Survei lokasi dulu. Oke, jadi sekarang saya sudah di atas perahu dan saya akan take off di perahu yang bergerak. Nah, ini beda dengan kita take off di kapal atau perahu bergerak yang di sungai atau di laut ya, yang terbuka. Ini tempatnya tidak terbuka cuy. Ya, bisa kita lihat samping kanan kiri ini adalah banyak sekali pepohonan. Perahunya lumayan cepat ya, dan di sini banyak sekali tebing yang menyulitkan kita mendapatkan sinyal GPS. Jadi kalau kita terlalu lama, nanti tamu rombongan akan protes ya, karena kita tidak buru-buru terbangin drone. Kalau kita terlalu cepat, GPS-nya belum ngunci men. Jadi ya disitulah satu kesulitannya situ. Yang kedua, kalian harus take off di tempat bergerak ya. Jadi kalian harus men-setting RTH-nya itu bagaimana, setinggi apa, dan ini terus bergerak ditutupi pohon-pohon ya. Nah, kita lihat ini, ya ini titik ini sih lumayan, pohonnya agak luas sungainya, tapi ada beberapa titik itu kita dikerubungi pohon men ya. Kita dikerubungi pohon-pohon, jadi ya kalian bisa bayangkan deh nanti ketika kalian take off-nya gimana, terus kalian mau turunin itu bagaimana kalau baterainya udah kritikal ya. Kita lagi di Sungai Maron. Kita udah nyampe ke muaranya. Saya nggak pakai mic, mungkin suaranya kurang jelas. Nggak usah terbangin drone. Kita nggak pakai iPad karena terlalu gede. Khawatir oblak jatuh ntar. Ternyata sungainya oke lah buat mati-matian, lumayan sekitar 2-3 meter ya. Tapi di ujung sana masih dangkal 1 meteran. Ini kita udah nyampe di muaranya. Bisa kita lihat. Kita ini ada berapa ya? 10 perahu lebih kali ini. 20 perahu lebih. Wow. Ini tarifnya berapa Pak? Sewa perahunya Pak? 100.000 per perahu. 5 orang. 5 orang. Ini kita terletak di Desa Maron. Makanya namanya Sungai Maron. Nah, di sini saya akan tampilkan file aerial saya yang berhasil saya ambil. Itu bagaimana hasilnya. Cuman sayangnya saya nggak sempat merekam flight recordnya ya, karena ini penerbangan sudah lama sekali dan saya hanya bisa menampilkan
file aerialnya saja ya, master filenya ya. Kita lihat, saya take off-nya dari sini, saya berusaha jalan mundur. Ini drone mundur ya cuy ya. Ini jalan mundur ya. Saya di depannya drone ini soalnya masalahnya. Jadi kalian harus tahu paham orientasi arah ya, bener-bener. Salah sedikit kalian tuh gak kelihatan, tiba-tiba ada pohon menjuntai dan nabrak gitu loh. Ya ini saya menggunakan Phantom 4 standar, belum ada sensor belakangnya. Bisa kita lihat, sangat hati-hati di tengah perahu yang terus berjalan, saya harus terbang rendah. Bisa kita lihat teman-teman, kalau kalian, saya rekomendasikan terbangnya tuh ya menepi dulu baru terbang. Jangan seperti ini cuy. Nah ini kan saya ngejar momen, perahunya gak mau berhenti karena ikut rombongan. Yang saya maksud itu high level nerbanginnya tuh ketika berjalan. Nah ini saya istirahat sedikit, drone-nya tidak mau terlalu bergerak terus. Saya diamkan drone-nya karena bener-bener high level di sini teman-teman ya. Di sini banyak sekali drone jatuh teman-teman, bahkan teman saya yang sudah senior itu drone-nya jatuh di sini karena ngikutin. Saran saya memang kalian harus berhenti turun untuk hanya mengambil ya scene-nya tertentu aja. Habis itu nanti jalan lagi perahunya. Itu yang saya rekomendasikan. Cuman kalau bareng trip begini ya kalian harus ngikutin perjalanannya karena nggak bisa berhenti perahunya gitu loh. Cuman ke pak sopirnya aja minta, "Bang, pelan-pelan dulu." Oke gitu. Hampir saya menabrak pohon, bisa lihat kalian lihat. Nah, di sini nih bisa kita lihat pohonnya rumbai-rumbai teman-teman ya. Bisa kita lihat bagaimana saya mengikuti alur dari sungai ini, dan juga biar pengen dapat scene-nya tuh sulit sekali teman-teman ya. Ini saya masih ingat GPS-nya ini cuman 6 atau 5. Sulit sekali GPS-nya karena cepet-cepetan saya teman-teman. Jadi di sini saya sudah ikhlaskan saja kalau tidak bisa RTH teman-teman, karena mau RTH bagaimanapun itu akan telat. Dia akan naik ke atas dulu, kemudian dia mengejar kita tuh ya kita harus survei lokasi dulu ketinggiannya. Sulit sekali teman-teman. Ya kalau kita menggambarkan mungkin ketinggian pohon kelapa, itu enggak teman-teman, karena di sini ada tebing, ada bukit gitu loh ya. Jadi begini, topografinya tuh begini. Selain ada kelapa juga ada tebing-tebing, topografi begini. Jadi kita benar-benar sulit mau ngintip lokasinya. Bahkan saya tanya ke tour leadernya pun, gimana topografinya? Ya gunung-gunung mas, berbukit-bukit, ada batu. Waduh, buset dah, nambah resiko lagi. Kemudian ya saya nanya ke pak nelayannya, pak driver perahunya, nakodanya itu, di sana mas nanti ada tempat terbuka open, bisa terbang di sana aja. Oke pak, saya iya kan. Ketika di sana benar-benar open, masalahnya habis itu jalan dikit lagi udah tertutup lagi cuy. Jadi ketika keadaan darurat, saya tuh nggak bisa naik gitu, bayangkan. Sedangkan posisi terus kapal terus berjalan perahunya, saya nggak bisa naik untuk sekedar bernafas dulu. Saya harus tetap full kontrol red dengan Phantom sebesar itu, dengan jalan sesempit ini saya rasa ya kalian bisa bayangkan teman-teman ya. Jadi benar-benar kalian harus fokus ketika kalian mau turunkan drone atau mau bernafas ya, mau sedikit relax, itu kalian harus benar langsung tangkap. Dan parahnya lagi ya, co-pilot saya itu bukan co-pilot saya, jadi orang dari tour travel yang belum pernah kita bekerja sama di drone ya. Jadi benar-benar dia nggak tahu kapan dia harus lepas, kapan dia harus pegang. Jadi saya benar-benar, Pak nanti kalau saya bilang lepas apapun terjadi ya siap mas. Pak nanti ketika nangkapnya apapun yang terjadi, meskipun itu melawan, tahan ya pak ya, meskipun dia melawan kuat, siap mas. Jadi udah gitu saya modal situ aja, meskipun belum terjalin chemistry, ya sudah lanjut aja. Ngeri banget teman-teman. Nah ini kalian bisa kalian lihat ya, hampir nabrak pohon. Iya, hampir saja. Ini di bawah saya nih, ini perahu saya nih. Saya harus belokkan ke kiri, langsung saya majukan ke depan lagi. Waduh, bener-bener menegangkan teman-teman ya. Ya akhirnya saya minta tangkap pak. Oke, tangkap. Tahan pak. Oke, ketahan. Saya stop dulu, saya ambil nafas dulu. Dan saya tanya ke pak nelayannya, Pak, di depan ada tempat kosong lagi gak? Ada mas, di sana lebih luas lagi daripada yang di sebelumnya. Oke, saya akan terbang di setelahnya. Terbanglah saya lagi teman-teman. Nah, saya terbang lagi, ini lumayan open ya, tapi saya nggak berani lagi ngikutin perahunya. Biarkan perahunya diam dulu. Saya minta request, aduh diam dulu ya, diam semuanya dulu ya. Diam bentar, sini bentar, saya cuma ngambil biar bagus dulu. Karena ini nggak bisa ngikutin jalannya seperti itu cuy. Nggak bisa, pohonnya rendah, berumbai-rumbai gitu ya. Terus gimana kalian ketika ada situasi yang
situasi yang benar-benar darurat, emergensi, kalian harus menaikkan biasanya kan ya, itu nggak bisa, kalian harus tetap nukik baru tangkep pun itu kalian harus menyusul perahunya jalan kalian harus gini weng. Apalagi kalau arahnya begini ya kan, arahnya drone-nya dibalik kebalik dia drone ibaratnya gitu, wow, itu kalian kalau salah ke kiri dikit ya udah bisa nangkap kan maksudnya kan. Jadi gini, ketika perahunya jalan gini terus kita jalan mundur, bukan jalan ngikutin maju gini. Maju mah sedikit gampang, tapi kalau mundur sulit. Kita mau belok ke kanan, dia ke kiri. Gitu kan, kebalikan arahnya, itu dia sulitnya. Dan ketika kita harus mau take off atau landing ya kita harus set noise out ya, hidung drone-nya ngadep ke depan. Jadi gini, mau take off harus begini, mau landing pun kita harus putar arah begini. Seret. Itu tips dari saya, teman-teman. Kita next di scene berikutnya. Nah, ini dia. Nah, ini sudah open area. Dan saya sudah tidak bisa melanjutkan lagi penerbangannya. Sudah lumayan mewakili scene-nya, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit, jadi cukup. Jadi saya putuskan habis ini scene terakhir ya di ini. Ini scene terakhir, teman-teman. Ya, mumpung lagi diam begini, alhamdulillah, dan open area, ini saya masih bisa untuk adegan muter-muter lah ya gitu ya. Di situ bisa kita lihat ada tempat luas, seharusnya kita berhenti di situ, teman-teman. Ya, cuman ini kan tour, ikut rombongan dan waktunya estafet ya. Nanti kalian bisa lihat video ini di edisi Job Drone Pacitan ya. Bisa kalian lihat, nanti sudah dipublish videonya. Ya, itulah sedikit cerita dari saya menerbangkan drone di Sungai Maron dengan mengikuti perahu. Kita naik di atas perahunya, bukan kita take off di pinggir kalinya ya, bukan ya. Jadi kita ngikutin perahunya, ada yang begini, ada yang drone berlawanan arah gini, ngikutin ya. Makanya saya bilang kenapa kalau kalian bisa lulus terbang di sini ngikutin perahu, noise in atau noise out, drone-nya ngadep gini atau ke belakang gini dan tanpa crash. Kalau saya jadi instrukturnya ya, saya akan luluskan kalian, sudah pasti dari teoritisnya ya. Dari tes praktek di lapangannya ya. Kalau teoritis itu masalah mikir, teori doang ya. Jadi belum tentu kalian lulus. Tapi kalau Anda bisa lulus terbangin di sini, terus saya yang menguji prakteknya, saya akan pasti meluluskan kalian. Sudah pasti itu, karena 80% kalian sudah berskill, kemudian sudah bisa mikir cepat, manajemen risknya bagus. Ya tentunya dengan prosedur yang aman ya, bukan hanya sekedar keberuntungan melewati sini lolos ya selesai, bukan seperti itu maksudnya. Jadi ingat, yang saya maksud itu high level terbangin di sini itu kalian nerbanginnya di atas perahu, take off-nya di atas perahu, dan landingnya di atas perahu juga. Kemudian ngikutin selama alur sungai begini, yang ngikutin ya, bukan kalian terbang di pinggir, bukan kalian take off dari jauh terus kemudian nyusul perahunya, bukan. Jadi seperti yang saya maksud itu. Oke, terima kasih sudah nonton. Semoga video ini menginspirasi kalian untuk agar lebih giat berlatih skill, agar ya skillnya lebih naik lagi, jam terbang lebih naik lagi, dan harga kalian lebih naik lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit.